Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita akan merenungkan serta mengaplikasikan bagian Alkitab yang kita baca sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh tim penyusun Gema. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang telah ditentukan oleh tim penyusun Gema ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau setiap hari Tuhan terus memberikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami bisa ada sebagaimana kami ada, dan saat ini kami boleh mendengar kembali akan channel Refleksi Gema ini, itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan untuk waktu kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini kami boleh semakin mengerti akan isi hati Tuhan dan kami juga boleh melakukan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami mengerti di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi waktu perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini tema dari bacaan Gema kita adalah tentang kemahakuasaan Allah. Diambil dari Yesaya pasal 27. Saya akan membacakan seluruh teks dari perikop ini untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia akan membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka yang telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Jemaat yang terkasih, teror atau rasa takut yang berlebihan seringkali dipakai oleh iblis untuk membuat manusia kehilangan iman dan keyakinannya kepada kuasa Allah. Berita-berita buruk yang kita dengar atau lihat di TV atau medsos, hoax yang berseliweran, peristiwa kriminal yang kita saksikan di depan mata kita, itu semua bisa dipakai oleh iblis untuk menimbulkan ketakutan dalam diri kita dan pada akhirnya membuat kita menjadi ragu akan kuasa Allah. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa pola ini pun sudah dipakai oleh iblis bahkan pada masa yang lampau. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 27 ini,
kita menemukan ada ditulis tentang makhluk misterius yang disebut sebagai Lewiatan. Lewiatan disebut sebagai ular yang licin, ular yang meliuk-liuk, ular naga yang di laut. Ada di ayat yang pertama. Penjelasan tentang Lewiatan ini bisa ditemukan di bagian Alkitab yang lain. Lewiatan digambarkan sebagai makhluk besar yang sangat kuat dengan kulit tebal, gigi mengerikan, dan bahkan mengeluarkan api dari mulutnya. Itu ada di dalam Ayub pasal 40-41. Gambaran tersebut mau menunjukkan bahwa Lewiatan menyerupai gambaran ular naga yang besar, raja segala binatang buas. Lewiatan disebut makhluk yang diremukkan kepala-kepalanya oleh Allah. Ada di Mazmur 74 ayat yang ke-14. Lewiatan adalah makhluk laut yang dibentuk Allah yang hidup di lautan yang besar dan luas. Ada di Mazmur 104 ayat 25-26. Saat ini belum ada kepastian tentang Lewiatan ini. Ada yang berpendapat bahwa Lewiatan adalah sejenis buaya besar. Ada pula yang berpendapat bahwa Lewiatan ini adalah sejenis ikan paus besar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Lewiatan ini adalah sejenis dinosaurus yang pernah hidup di muka bumi ini. Memang tidak ada kepastian tentang makhluk ini seperti apa. Tetapi kemungkinan Lewiatan ini adalah metafora atau gambaran dari sosok makhluk yang paling ditakuti di muka bumi pada zaman purbakala. Ia menggambarkan makhluk yang besar, kuat, kejam, dan menakutkan bagi banyak orang. Sebagaimana Lewiatan digambarkan seperti ular naga, iblis juga disebut sebagai ular naga tua, ada di Wahyu 12 ayat yang ke-9. Tidak dapat dipastikan apakah Lewiatan adalah gambaran iblis. Tetapi sekalipun demikian, seberapa menakutkan pun Lewiatan ini, seberapa mengerikan pun Lewiatan ini, Allah akan membunuhnya. Ada di Yesaya 27 ayat 1. Dan setelah itu, umat Tuhan akan dipulihkan. Masih dalam tema tentang akhir zaman. Besar kemungkinan bahwa Lewiatan adalah gambaran iblis sebagai ular naga yang akan dikalahkan dan dilenyapkan pada akhir zaman. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui bacaan Alkitab hari ini tentang makhluk yang disebut Lewiatan, mengajarkan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah di atas alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Allah lah yang berdaulat atas ciptaannya. Allah memegang kontrol atas alam semesta dan atas apapun juga. Rambut di kepala kita pun Allah tahu berapa jumlahnya. Lukas 12 ayat 7 mencatat akan hal ini. Tidak ada makhluk yang perlu kita takuti karena Allah kita lebih berkuasa daripada segala makhluk. Tidak ada perkara yang terlalu sulit karena Allah kita mampu melakukan apapun juga. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti janji dari Allah sendiri yang tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 38-39. Pertanyaannya adalah, percayakah kita bahwa Kristus mampu memelihara kita di dalam segala kondisi? Percayakah kita bahwa Allah akan menyertai kita di dalam segala kondisi? Dan percayakah kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, apapun kondisi yang sedang Bapak Ibu Saudara alami di dalam kehidupan saat ini, jangan pernah takut karena ada Allah yang berkuasa yang menopang akan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh sekali lagi bersyukur kalau melalui firman Tuhan ini, kami sekali lagi diingatkan bahwa kami punya Allah yang maha kuasa. Allah yang berdaulat atas kehidupan kami dan kehidupan alam semesta ini. Dan ketika kami tahu bahwa Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami dan alam semesta ini, maka seharusnya kami tidak perlu takut akan apapun juga. Saat ini kami mau menyerahkan untuk kehidupan setiap kami, kondisi-kondisi pergumulan, tantangan kehidupan yang mungkin sedang kami alami, ataupun ketakutan-ketakutan yang sedang kami alami. Tetapi kami mau sekali lagi melihat, memandang kepada Allah yang berkuasa itu. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang terus bisa berjuang, mengalahkan akan setiap tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.